Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Kita bakal bahas tentang migrasi hidrokarbon. Sebentar, saya kayaknya butuh pen. Nah, dalam migrasi hidrokarbon itu dibagi dua menjadi primary atau migrasi primer, yaitu ekspulsi. Seperti yang udah kita bahas kemarin bahwa hidrokarbon perlu terekspulsi dari batuan induknya menuju batuan reservoir sehingga nanti bisa terpreserve dan terakumulasi di air ya, di trap atau perangkapnya. Nah, konsep dari ini ya, sorry saya nyender dulu. Nah, ini adalah konsep dari migrasi gitu. Jadi minyak bumi akan tergenerasi dari source rock. Nah, kemudian akan bermigrasi melalui reservoir di ini di trapnya nanti. Nah, ini yang dibutuhkan apa aja gitu. Yang dibutuhkan ada adequate organic content, temperatur, dan waktu. Nah, migrasi ini butuh waktu yang tepat dan ini suitable pathway, jadi waktu dan jalan yang tepat gitu. Sedangkan untuk terakumulasi dan terpreserve, dia butuh batuan yang punya permeabilitas dan porosity, kemudian ada seal atau segelnya. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya, model dari ini, si Megun dan Dow pada tahun 94. Nah, kita masuk ke primary migration, yaitu ketika hidrokarbon terekspulsi dari batuan induk. Nah, ini sedikit penjelasan ya. At present, no general method for establishing the percent of generated bitumen that migrated out of a source rock. Oil to source rock correlation provide direct indicator of migration. Jadi sampai saat sekarang belum ada metode yang tepat ya, atau general method guna kita tahu berapa persen bitumen atau material organik yang dihasilkan yang bisa bermigrasi dari source rock gitu. Nah, salah satu untuk nih oil to source rock correlation provide direct indicator of migration gitu. Jadi korelasi antara hidrokarbon kepada source rock-nya itu adalah salah satu direct indicator of migration. Jadi dari situ, dari korelasi hidrokarbon dengan source rock-nya, maka kita tahu bahwa ternyata hidrokarbon itu bermigrasi. Nah, tapi balik ke poin yang ke satu, belum ada cara yang general method gitu, yang bisa kita pakai untuk berapa persen sih bitumen yang telah terubah menjadi hidrokarbon yang bisa keluar dari source rock gitu. Kita belum punya metodenya sampai sekarang. Nah, gini, oil to oil correlation atau oil family gitu. Kalau misalkan kita punya 3 trap atau kita anggap di sini adalah pool ya, di mana 31 kita golongkan menjadi oil family 1. Kemudian pool yang 3-nya lagi kita golongkan menjadi oil family 2. Nah, yang jadi masalah ketika kita punya satu lapangan seperti ini, tapi antar jenis kemudian minyaknya berbeda, yang jadi pertanyaannya kan kenapa? Nah, orang coba menjawab dengan mempropos sumber yang mereka punya sumber yang berbeda. Nah, kalau misalkan orang tua atau asalnya berbeda, tentu ini akan berbeda. Makanya diusulkan atau dipropos suatu metode yang mengatakan bahwa kita coba ini deh korelasikan antara
hidrokarbon atau minyak dan gas terhadap source-nya. Apakah bisa gitu? Ternyata setelah diperhatikan bisa gitu. Nih, expulsion from source rock. Apabila pool yang oil family satu tadi dia punya satu kitchen, tentu kalau ini berbeda, dia punya kitchen yang lain atau source rock yang berbeda. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena pertama, jalur migrasi atau migration pathway-nya berbeda. Nah, yang kedua itu tentu petroleum system yang berbeda. Berbeda jenis source rock bisa, walaupun dia masih dalam satu formasi yang sama, tapi lapisan yang menjadi source rock-nya berbeda akan menyebabkan hasil yang berbeda. Katanya, knowing their parent, knowing their pathway. Knowing pathway, knowing how to meet. Katanya kalau kita mengetahui asal usulnya, maka kita bisa memprediksi jalur migrasinya seperti apa. Kalau kita tahu jalur migrasinya seperti apa, kita bakal tahu bagaimana cara menemukan dia terakumulasi di mana. Nah, ini kan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, adalah hasil pirolisis gitu. Nah, hidrokarbon konten pada satu batuan itu terdiri dari dua. Yang pertama, free hidrokarbon yang sudah ada atau di sini diistilahkan dengan S1. Dan yang kedua, hidrokarbon yang akan dibuat atau dihasilkan dari kerogen, itu S2. The area between the curve represent present product expelled. This can actually be used as calibrant. Nah, ini adalah kurva dari berapa persen hidrokarbon atau bitumen yang bisa dikonversikan sehingga dia bisa terekspulsi. Di mana ini beda ya, yang ini sumbu Y generalnya itu adalah maturity atau Tmax seperti yang kemarin. Ini kan semakin dalam, maka konversinya bakal semakin besar gitu. Tapi dia butuh ini production index-nya. Jadi production index itu adalah S1 dibagi S1 ditambah S2. Jadi di sini dapat dilihat kalau dia makin dalam, kalau makin dalam kan domain kedalaman kita bakal berbicara tentang masalah temperatur dan tekanan. Tekanannya makin tinggi, semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi temperaturnya, maka diharapkan bitumen atau hidrokarbon yang bisa terekspulsi itu makin besar. Nah, an immature source rock will have essentially nggak ada yang free hidrokarbonnya, yang artinya productivity index-nya itu 0. Kemudian a mature source rock will have essentially no S2, which mean the PI should be 1. Kalau nggak ada, belum terjadi expulsion gitu. Nah, kalau source rock never expels, the PI is nothing more than transformation ratio or PI sama dengan S1 per S1 ditambah S2 yang origin gitu. Nah, yang kalau kita masih ingat pertanyaannya Salmi kan, kemudian apa sih yang menjadi kerogen seperti itu kan? Kerogennya akan berubah seperti apa? Nah, ini bakal kita coba bahas di sini. Ketika terjadi ekspulsi atau proses pengeluaran, nah hidrokarbonnya akan escape atau berpindah ya dari rock. Yang artinya S1 yang diukur harusnya will always harus selalu lebih kecil daripada S1 yang original. So if the PI measuring source rock will always be less than 1 but greater than 0. Jadi source rock yang matang, maka production index-nya itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, yang jadi masalah kan, kalau memang dia hidrokarbon itu terekspulsi, maka bagaimana sih mekanisme dari
ekspulsi ekspulsi hidrokarbon dari source rock. Makanya disebut dengan migrasi primer. Jadi migrasi primer itu hidrokarbon berpindah dari source rock. Migrasi primer itu bagaimana caranya hidrokarbon bisa lepas dari source rock atau terekspulsi atau terperas keluar gitu. Nah, kenapa jadi debat? Karena begini, ekspulsi itu biasanya source rock itu selalu batuan shale, atau kalau lebih banyak dikenal istilahnya itu adalah black shale gitu. Kenapa? Karena semakin banyak material organik pada shale, maka harusnya batuan shale itu akan berwarna semakin gelap. Nah, yang jadi debatnya, kalau memang hidrokarbon itu terperas keluar dari shale, maka shale itu punya tekanan kapiler yang tinggi. Nah, katanya the smaller the pore, the higher tekanan, semakin kecil porinya, maka tekanan kapilernya akan makin tinggi. Sedangkan ini adalah menjelaskan displacement pressure, di mana dua gamma cos theta itu per R, di mana gamma ini kita interfacial tension between petroleum and water. Theta ini wettability expressed as the contact angle of petroleum water interface against the rock surface, itu derajat. Sedangkan R adalah radius dari pore. Nah, bisa dilihat bahwa radius dari pore, kalau kita pakai yang shell, maka dia bakal makin kecil. Jadi faktor pembaginya kecil, sehingga tekanan kapilernya bakal makin besar gitu. Nah, dari sini orang mengembangkan lagi. Kita butuh model lainnya nih. Kenapa? Karena kalau memang kita masih mau pakai konsep oil to source correlation, maka itu harus bisa dijelaskan. Nah, mekanisme dari ekspulsi itu memang masih diperdebatkan. Pertama, metodenya kita pakai porosity saturation. Nah, katanya ketika kematangannya meningkat, organic matter, material organiknya itu berubah menjadi hidrokarbon atau oil. Kemudian oil atau gas yang dihasilkan itu bakal mengisi pore space yang yang disebabkan oleh destruction of kerogen. Oil fill the pore space, overcome capillary resistance and begins to expel. Expulsion need minimum amount of degenerated oil. Nah, ini pertanyaan Salmi kemarin bisa dijawab di sini. Nah, katanya awalnya kan dia dari kerogen, nanti ada di slide berikutnya. Awalnya dia jadi, ada nggak ya? Nah, ini. Awalnya ini source rock ya. Apabila kita punya rich source rock, 2,5% total organic kontennya, ini adalah lean source rock. 0,5% total organic kontennya. Ketika dia berada di daerah yang belum matang, ini ini kita anggap TOC-nya gitu. Atau material organiknya. Nah, ketika dia mulai matang, ini kan akan berubah tergenerate menjadi hidrokarbon atau oil gitu. Oil atau gas. Maka yang ini, karena dia adalah material organik, kalau kalian masih ingat adalah S3 gitu kan. S3 itu CO2 yang dihasilkan dari pembakaran kerogen. Nah, karena ini adalah karbon ya kan,
atau ini fosil, maka ketika terbakar dia bakal menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, ini ketika dia oilnya matang, maka kerogennya ini akan menjadi hidrokarbon atau oil. Nah, di sini makanya kenapa dibilang dia sosrok itu harus punya minimum ini ya, kalau masih ingat itu kan, kalau yang excellent itu kan di atas 2,5% dari volume atau ketebalan ataupun beratnya. Kenapa? Karena ini adalah cara menjelaskannya. Bedanya antara yang rich sosrok dengan lean atau miskin sosrok yang miskin. Nah, jadi ketika dia tergenerasi, maka ini kan kerogen nih. Karena dia material organik, dia bakal hilang gitu. Kerogennya bakal diisi oleh sosrok. Diisi oleh oil atau gas. Nah, ketika dia mencapai puncak dari pembentukan oil, gitu, maka semua kerogen atau material organik di sini bakal berubah menjadi hidrokarbon atau oil dan gas. Nah, kenapa tadi kan disebutkan bahwa expulsion need minimum amount of generated oil. Coba dibayangkan gitu. Kalau misalkan kita punya sosrok, bedanya di sini ya. Sorry. Bedanya ada di sini gitu. Misalkan ini, dia menggenerate hidrokarbon. Ternyata hidrokarbonnya sedikit gitu. Maka karena hidrokarbonnya yang sedikit, maka tekanan hidrokarbon ini, oil ataupun gas, untuk mengatasi yang ini. Tekanan kapiler dari shell tidak bisa, maka mereka bakal nggak bisa keluar, nggak bisa terekspulsi. Sedangkan kalau punya rich source gitu, kan dengan otomatis ketika dia mencapai peak of oil formation zone, maka semuanya bakal menjadi hidrokarbon. Nah, tekanan ini bakal bisa mengatasi tekanan kapiler dari shell, sehingga dia bisa terekspulsi keluar. Nih, primary migration is possible. Ini primary migration-nya is still not possible. Kenapa? Karena tekanan dari oil dan gas yang terbentuk di sini nggak bisa mengatasi tekanan kapiler dari source rock-nya atau dari shell-nya. Jadi seperti itu. Kemudian ada aquathermal driven theory. Ini katanya possible distribution of oil as pore center network in a shell adjacent to a sand A. Distribution of oil water at 10,000 feet atau sekitar 3 kilo dengan temperatur 85 derajat Celcius. Yang boreal of the shell to 40,000 feet atau sekitar 4 kilo lebih dan temperatur 115 derajat Celcius cause thermal expansion of the water volume A and B and leads to expulsion of part of the hydrocarbon. Jadi ini boleh dipakai aquathermal driven theory, tapi belum bisa menjelaskan bagaimana hidrokarbon bisa terekspulsi keluar karena itu tadi, karena untuk mengatasi tekanan kapiler dari shell. Nah, ini ya masih menjadi perdebatan gitu. Maka dicoba ketika kalau kita mengasumsikan bahwa hidrokarbon yang terbentuk itu bakal drive akan menyebabkan proses migrasi. Artinya dia butuh minimum bitumen quantity before expulsion
occur gitu. Jadi punya critical moment. Nah, ini dia bisa dimodelkan berdasarkan kekayaan dan indeks produksi. To need to saturate absorber in the rock and fill the pore system. Jadi seperti yang ditanyakan Salmi, ketika dia terbentuk, sisa-sisanya kemana, Mak? Sisa-sisanya itu bakal diisi oleh hidrokarbon yang terbentuk tadi. Nah, itu bisa dimodelkan berdasarkan original pore generated due to kerogen destruction, kemudian mengetahui total pore and total hidrokarbon yang sudah ada gitu. Jika hidrokarbon yang terbentuk itu melebihi jumlah pori, maka mulailah dia berekspulsi. Nah, Momper juga memperkirakan atau mengestimasi bahwa rata-rata dibutuhkan 850 ppm ya per million supaya dia bisa terekspulsi. Nah, gini. Ini untuk jenis model yang saturasi. Ini kedalaman, ini adalah porositas. Jadi kan ini adalah porosity curve atau kurva porosity. Makin dalam maka porositasnya bakal makin kecil. Itu kan udah hukumnya kan. Ketika dia sedimenkan atau terdeposit makin dalam, maka nilai porositasnya makin kecil karena dia mempunyai beban yang makin besar di atas, maka porositas di bawah ini otomatis makin kecil. Nah, ketika mulai terjadi ini ya oil maturation atau dia mulai tergenerasi dari oil gitu, maka di sini porositasnya akan sedikit membesar. Kenapa? Karena porositas yang kecil tadi yang diisi oleh material organik akan berubah menjadi oil dan gas. Oil and gas. Dari sini oil dan gas itu akan mengisi pori, bukan mengisi pori sih, bakal menggantikan material organik ini sehingga porinya anggap di sini porinya bakal semakin besar, sedikit membesar. Kenapa? Karena di sini kan sebelum material organik ini menjadi hidrokarbon, dia sudah punya porositas sendiri. Ketika ini berubah menjadi oil dan gas, maka porositasnya bakal bertambah gitu. Kenapa? Karena yang material organik akan berubah menjadi oil dan gas. Karena dianggap oil dan gas itu adalah fluida pengisi batuan. Nah, kemudian ini kan katanya increasing porosity due to kerogen destruction. Jadi ketika kerogennya memang berubah menjadi oil dan gas, dia sedikit bertambah. Kemudian ketika makin dalam lagi, maka porositasnya makin ini kan kedalamannya kan makin dalam sehingga dia bakal berkurang lagi. Nah, berkurangnya porositas itu sebab bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya first expulsion occur gitu. Jadi menjadi momen di mana terperasnya hidrokarbon pertama keluar gitu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa di sini menjadi aneh? Karena kan kalau kita ngikut yang biasa-biasa aja, maka kurva porositasnya makin dalam makin seperti ini. Sedangkan di sini dia membesar karena ini material organik yang ada, kerogennya hancur dan menjadi hidrokarbon, oil dan gas. Nah, ini adalah efisiensi dari ekspulsi. Nih. Ini ada yang source rock yang kaya, yang average, kemudian yang lean, yang miskin lah ya kita sebut. Ini expulsion starts at depth for organic rich source rock. Jadi dengan kedalaman ini,
Nih, kalau dia ini bitumen ya, yang sesuai yang dipropos oleh si Momper itu, ketika dia udah mencapai 880 ppm, maka dia bakal terekspulsi keluar. Nih, makanya kedalaman ketika dia mulai terekspulsi juga bisa diestimasi gitu, dan bakal berbeda. Nah, kalau misalkan dia yang lean atau yang sekitar 0,5% ke bawah, maka nggak ada migrasi. Kenapa? Karena dia nggak bisa mencapai ini standarnya 850 part per million sesuai yang dipropos oleh si Momper tadi. Ini katanya certain kerogens undergo degeneration at early maturity due to lower activation energies. The same kerogen can be expected to undergo earlier expulsion. Nah, richer source rock will accumulate greater volumes earlier than lean source rock and hence begin to expel earlier. Ini adalah penjelasan dari yang ini tadi. Nah, ini for pressure, ini lain lagi ya, lain soalnya, tapi juga berpengaruh gitu. Katanya batuan yang brittle dan ada pengaruh dari overpressure menyebabkan dia gampang untuk frack atau retak gitu. Di mana itu bakal mengenhance atau meningkatkan expulsion efisiensi. Nih, ini adalah fracture porosity dan fracture permeability gitu. Yang dimana Y-nya itu adalah permeability dan sumbu X-nya adalah porosity dalam persen gitu. Ini bisa dibaca nanti ya. Soalnya masih banyak ini. Nah, ini adalah model gitu. Kalau misalkan kita punya punya anggaplah porositasnya 0,1% gitu. Apa sih? Ini porositas sama dengan 0,1% jika ada fissure atau retakan yang terjadi setiap 10 feet. Arti kalau ini tebalnya 10 feet, maka ada ini 1 milimeter. Makanya itu porositasnya disebut 0,1. Nah, kalau misalkan porositasnya 1%, maka setiap 1 feet atau 1 foot, 1 kaki, maka ada retakan 1 milimeter. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya selain ke porositas atau dilambangkan dengan ini, juga pengaruhnya ke permeabilitas atau dilambangkan dengan K. Nah, kalau kita bahas tentang efisiensi dari ekspulsi atau terperasnya hidrokarbon dari source rock, maka itu diperkirakan pada temperatur 120 sampai 150 derajat Celcius. Itu sangat tergantung atau strongly dependent terhadap original richness-nya, kekayaan material organiknya. Nah, katanya minimum petroleum saturation in the source rock is required before efficient expulsion take place. Jadi dia sekali lagi ditekankan di sini dia butuh minimum gitu. Katanya 40% dari saturasi, arti dari total porinya itu harus tersaturasi oleh petroleum sehingga dia bisa terekspulsi. Nih, katanya kalau kita punya source rock yang kaya bahan organik atau 5 kg per ton gitu, atau TOC-nya lebih dari 1,5, maka ekspulsinya bakal sangat
efisien. Katanya juga bisa 60 sampai 90% dari total petroleum yang dihasilkan bisa diekspor atau dikeluarkan. Kemudian kalau dia lean atau miskin ya, ini kan kaya, lean ya gampangnya miskin lah, miskin material organik gitu. Di bawah 5 kg per ton atau di bawah TOC-nya 1,5%, maka expulsion efficiency is much lower. Most of the generated oil remain on the source rock. Jadi kalau kita punya kasus yang seperti ini, maka kebanyakan oil yang dihasilkan atau di-generate di generasi di sini akan tetap berada di source rock. Nah, ketika suhunya meningkat, maka dia bisa berubah menjadi gas. Kalau dia udah berubah menjadi gas, maka expulsion-nya bisa sangat efisien. Nah, ini adalah contoh ya, ini dikumpulkan beberapa data gitu. Ini beberapa data source rock dari beberapa lapangan, typical Kim, North Sea, Brayfield, North Sea, Paris Basin, Indonesia, kemudian ada di Alaska. Nah, ini source rock richness gitu kan, average drain rate distance gitu. Katanya certain ini yang nulis siapa ya? Gak apa-apa. Certain kerogen undergo generation at earlier maturity due to lower activation energies. Jadi katanya beberapa jenis kerogen gitu ya bisa matang pada pada saat yang lebih awal karena adanya lower activation energy. Nah, tipe kerogen yang sama dengan yang ini dapat diharapkan bisa mengeluarkan hidrokarbon lebih awal. Kemudian richer source rock will accumulate greater volume earlier than lean source rock and begin to expel earlier. Jadi di sini dapat dilihat kenapa source rock-nya bisa gitu ya. Sebentar, jangan-jangan ada. Bentar ya. Oh, nggak ada. Oke, sorry, tadi ada ini. Makanya kenapa kekayaan dari batuan induk itu sangat penting. Nah, ini bisa dibaca, ini cuma berapa model gitu. Nah, ini sebelumnya saya mau tanya sama Pak Bagus udah dibahas ini kata genesis, metagenesis dan diagenesis sudah dibahas kan? Sudah, Pak. Udah kan? Nah, jadi kan ada yang katanya kalau walaupun dia source rock-nya itu oil prone, tapi apabila dia terus ditanam atau diendapkan pada kedalaman tertentu, maka oil itu bisa berubah menjadi gas gitu. Nah, oil bisa berubah menjadi gas ya katanya. Pada source rock yang miskin bahan organik, ini kan not enough oil may be generated to fill the pore space gitu. With continued burial dengan pengendapan yang berlangsung secara terus-menerus, this trap oil may crack to gas atau dapat berubah menjadi gas. Nah, kalau dia udah berubah menjadi gas, maka kita bisa mengharapkan efisiensi yang lebih tinggi dari proses ekspulsinya. Nah, ini contoh ya, mean expulsion. Ini rata-rata efisiensi dari ekspulsinya. Ini source richness, kilogram per ton gitu. Nah, kita bagi di sini lah. Kalau richness-nya itu besar, maka kita bisa mengharapkan
rata-rata efisiensi dari ekspulsinya itu besar. Atau kita anggap di sini nih, makin tinggi ya, ini nilai yang paling tinggi nih, di atas 80%. Nah, dapat dilihat di sini, maka ini bakal sangat berpengaruh. Makanya pertanyaan kekayaan itu ada di nomor 1 ya, ketika kita menanya, ada beberapa pertanyaan tentang batuan induk, maka kekayaannya itu adalah nomor 1. Nah, ini seperti ini nih. Ini kalau dia miskin ya, initial condition-nya bakal seperti ini. Ketika dia oil window, ini udah terekspulsi. Nah, masalahnya kalau yang miskin dia harus bisa mencapai menjadi gas dulu, dia baru bisa efisiensi dari ekspulsinya baik gitu. Nah, kemudian faktor yang bisa menjadi salah satu penyebab controlling ya, faktor pengontrol gitu, yang bisa menyebab ini faktor pengontrol untuk dia bisa terekspulsi itu adalah geometri dari source rock-nya. Katanya di sini, the expulsion efficiency is the highest when the source rock are thin and hydrocarbon have a short distance to migrate to more permeable carrier beds. Ya, kalau bisa 1 meter gitu. Daripada 10 meter, 10, puluhan meter gitu. Nih, intercalated sandstone and shale would provide much greater expulsion efficiency than thicker bedded shale and sand. Jadi katanya, efisiensi dari ekspulsi ini bisa mencapai titik tertinggi ketika source rock yang tipis dan hidrokarbon yang akan dimigrasikan itu mempunyai jarak yang dekat kepada more permeable carrier bed. Artinya, anggaplah more permeable carrier bed ini adalah batuan reservoirnya. Nah, katanya intercalated atau perselingan antara sandstone dan shale would provide much greater expulsion efficiency than thicker bedded shale and sand. Nah, ini contohnya. Nih, katanya intercalated kan, perselingan antara ini adalah shale. Anggaplah carrier bed-nya ini adalah sand ya. Kemudian berulang. Ini bakal lebih efisien dibandingkan kita punya satu lapisan shell source rock yang tebal. Tapi dia ininya pengangkutnya sedikit gitu. Bandingkan dengan ini. Anggaplah kalau ini kita anggap ini bus pengangkutnya lah gitu. Makin banyak haltenya gitu. Makin banyak busnya, maka yang diangkut bakal makin banyak gitu daripada yang seperti ini. Nah, ini bisa dibaca. Nah, kalau kalian ini ya, kalian pernah dengar gitu, tipe-tipe minyak mentah yang dijual di pasaran dunia, yang paling terkenal apa? Tipe minyak mentah yang paling terkenal di dunia apa? Ada yang tahu enggak? Biasanya di Metro itu, di Metro TV atau di mana yang di Business Today itu ada tuh. Kira-kira apa? Yang paling terkenal gitu. Harga minyak mentah jenis ini sekarang sekitar 50 barrel US dollar per barrel gitu. Apa kira-kira? Pernah dengar istilah ini enggak? Light sweet. Gitu. Atau Minas, kalau yang terkenal di Indonesia itu Minas light sweet gitu. Nah, kenapa disebut dia light sweet? Karena ini early mature condensate dan late mature condensate gitu. Ada yang light oil and condensate, ada yang mid gravity crude, ada yang heavy oil. Kalau heavy oil ini udah masuk ke aspal gitu.
Makanya yang light sweet itu, ini bedanya di api gravity-nya. Api gravity itu 141,5 per density sampai dengan 131,5. Nah, hidrokarbon itu bisa dibagi menjadi 4 grup, tergantung pada properti fisiknya. Pertama, gas. Nih, yang kedua itu kondensat gitu. Wet gases in reservoir, tapi dia bakal jadi liquid di surface karena ada perbedaan tekanan. Ada oil, ternyata oil itu liquid, ada yang light, medium, and heavy oil. Kemudian ada yang mineral hidrokarbon, itu solid dia. Contoh paling gampang itu aspal di Kepulauan Buton gitu. Nah, tiap tipe ini dihasilkan dari beberapa kombinasi berbeda dari beberapa proses. Ini biogenic system, ini bisa di skip ini biogenic system. Continuous gas generation in excess. Sorry, enggak ini masih. Nah, kita masuk ke proses sekunderinya. Jadi kan ketika dia terekspulsi dari source rock gitu kan. Source rock, ekspulsi. Itu migrasi primer atau pertama. Nah, secondary migration itu dari carrier bed ke trapnya gitu. Nih, source rock, carrier bed, sampai dia ke terakumulasi dan terpreserve di trapnya. Gimana sih? Ada yang perangkap struktural, ada perangkap stratigrafi, kemudian ada yang gabungan. Nah, secondary migration concentrate subsurface petroleum into specific sites atau trap where it may be commercially extracted. Jadi, migrasi sekunder itu bakal mengkonsentrasikan atau mengumpulkan petroleum di bawah permukaan pada satu spesifik trap atau perangkap di mana itu bisa diambil secara ekonomis gitu. Nah, perbedaan paling besar dari ini primary dan secondary migration itu adalah porositas, permeabilitas, process distribution, di mana migrasi itu berlangsung. Kalau yang primary itu dia di source rock, kalau yang ini lebih ke carrier bed atau bisa kita sebut reservoirnya. Nah, tempat terakhir atau pemberhentian terakhir dari migrasi sekunder itu traps atau perangkap dari hidrokarbon, atau dia akan berupa rembesan di permukaan. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya. Bagaimana kita menentukan apa sih dapur dari petroleum. Nah, pertama kita punya ini kan. Elemennya apa? Bahan gitu. Kalau kata si Uco, kita harus punya bahannya apa? Gitu. Bahan. Anggaplah kalau kita mau masak Indomie, mie instan kok Indomie, bukan ini ya. Mie instan kita harus punya ininya dulu, something to be cooked-nya gitu. Apa sih yang mau dimasak? Kalau mie instan kita punya mie instannya. Mungkin ada yang suka pakai telur gitu, ada yang suka mie instannya aja, ada yang suka ditambahin bawang. Kalau di sini adalah rock with high TOC content. Udah kita bahas lah. Kemudian ada kompor atau apinya gitu. Head source itu geothermal gradient. Nah, katanya di sini kitchen adalah area dengan cekungan sedimen yang punya dua kriteria ini.
Artinya pertama dia punya batuan yang punya kadar TOC tinggi atau source rock gitu. Yang kedua, source rock-nya ini udah matang atau udah terendapkan di oil atau gas window-nya. Ini udah ya, ini udah kita bahas kemarin. Ini juga udah. Nah, ini burial history gitu atau sejarah dari pengendapan dari well 1 Tanjung Tiram. Tanjung Tiram 1 gitu. Ini formasi Tarakan, Tabul, Meliat, Nain Tupo. Ini dari ininya namanya aja udah tahu lah ya di mana tempatnya di Kalimantan gitu, di Tarakan. Nih. Dari sejarah pengendapannya maka kita bisa memperkirakan gitu. Berapa sih kedalaman dari temperatur dari kedalamannya ini. Kemudian source rock analisis gitu. Ini adalah di cekungan Jawa Timur Utara, Madura Q1 well gitu. Nah, dianalisis gitu kan, maka didapat gitu. Oh, kerogennya adalah tipe 2 dan 3, oil and gas prone. Ini karena ada 3 cenderung membentuk gas gitu. Nah, ini udah kita bahas juga. Sorry. Nah, katanya pengetahuan dari mekanisme migrasi sekunder sangat penting gitu untuk bisa memahami bagaimana sih active charge system atau pengisian secara aktif dari suatu akumulasi hidrokarbon gitu. Pertama apa? Pertama tracing. Pertama tracing ya. Bukan cuma corona aja yang di-trace atau dilacak gitu. Di ini juga ada gitu, di geologi minyak bumi juga ada gitu. Tracing, kalau kita udah lacak, maka kita bisa prediksi jalur migrasinya. Kemudian dari jalur migrasinya kita bisa area receiving petroleum charge. Di mana sih kira-kira area yang menerima charge atau pengisian dari petroleum ini. Yang kedua, interpreting the significance of surface petroleum source and surface seepage gitu. Kemudian yang kedua ini kita bisa menginterpretasikan kalau yang di bagian bawah permukaan itu bagaimana sih bentuknya. Kemudian apa sih hubungannya dengan rembesan minyak yang ada di permukaan. Nah, yang ketiga itu estimating seal capacity in both structural and stratigraphic trap. Saya juga terima kasih untuk webinar yang di mana ya, yang dari Kalimantan tuh, yang dari mana ya? Karena dari situ saya baru tahu bahwa ternyata seal ini punya kapasitas gitu. Artinya seal ini harus bisa punya mampu menahan akumulasi dari kumpulan hidrokarbon yang ada di bawahnya. Kalau misalkan tekanan hidrokarbon yang ada di bawahnya itu lebih besar dari daya tahan segelnya, maka dia bakal kembali bermigrasi. Nah, main driving force behind secondary migration adalah buoyancy gitu. Buoyancy drive gitu. Buoyancy force. Nih, per pressure gradient dia di tekanan yang ini kan standar lah ya, dari high pressure ke low pressure gitu. Nah, main restricting force to secondary migration is sama, tekanan kapiler gitu. Di mana dia bakal meningkat ketika ukuran dari porinya menjadi kecil gitu. Nah, kemudian kapan dia terperangkap? Ketika tekanan kapilernya
melampaui driving force atau buoyancy force-nya. Kita lihat. Nah, driving force in secondary migration. Katanya buoyancy is a vertically directed force caused by a difference in pressure between some point in a continuous petroleum column and the adjacent pore water. It is a function of density difference between the petroleum and the pore water and the height of the petroleum column. Buoyant force atau delta P itu dituliskan dengan YPG raw water dikurang density dari petroleum yang ada di bawah, ini bawah permukaan gitu. Nah, katanya buoyancy ini adalah kalau kita lihat di sini adalah beda tekanan secara vertikal gitu ya, yang disebabkan oleh perbedaan pressure pada suatu poin continuous petroleum column gitu. Kolom petroleum yang continuous di sini adalah reservoir karena kita anggap reservoir itu menerus gitu. Nah, bisa dirumuskan seperti ini. Jadi misalkan, di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Misalkan ya, yang ini aja. Nih, misalkan ini adalah surface gitu. Kita punya batuan reservoir di sini. Anggap ini adalah reservoir ya. Nah, buoyancy itu adalah, buoyant force itu adalah perbedaan tekanan yang misalkan ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Perbedaan tekanan ini yang menyebabkan suatu hidrokarbon atau petroleum, baik itu oil atau gas, untuk bergerak dari titik A menuju titik B. Itu adalah buoyancy, driving force. Gaya yang menggerakkan gitu. Nah, ini contohnya. Kalau ini adalah dia tegak lurus ya katanya. Buoyancy is as a driving force in secondary migration. Buoyancy is the pressure difference between a point in the petroleum column and the surrounding pore water gitu. Nih, kalau ini adalah oil gitu, ini adalah waternya yang warna biru. Itu adalah fungsi dari perbedaan petroleum water density dan ketinggian gitu. A large buoyancy pressure may develop at the top of large low density gas petroleum column. Pressure measurement at a point throughout the petroleum column define a petroleum pressure gradient. Nah, kalau misalkan tekanan statis dari air gitu ya, seperti ini, kita punya tekanan statis, gradient statis dari oil gitu. Nah, bedanya dengan apa? Dengan migrasi primer, bahwa yang di sini satu-satunya driving force gitu atau yang menggerakkan terjadinya secondary migration itu adalah buoyancy gitu. Nah, kalau bagaimana dengan hidrodinamik gitu? Kalau pada keadaan hidrostatis itu buoyancy. Kalau di hidrodinamik seperti apa? Bisa, tapi tetap ini yang main factor-nya. Hidrodinamik hanya bisa assist gitu. Atau mempergampang gitu. Kemudian akan arah dari migrasinya. Kemudian menambah atau mengurangi the driving pressure against vertical or lateral seal. Kemudian tilting petroleum water contact and displacing petroleum accumulation of the crest of structural closure. Nah, seperti ini. Nih hydrodynamic trap gitu kan. Tilting at hydrocarbon contact. Jadi di sini. Nih.
Ini kan air hujan. Ini adalah hydrodynamic flow. Nah, di sini bisa jadi gitu. Bisa jadi bisa terperangkap gitu kalau dia ada hidrokarbon di sini. Nih, kemudian restricting force in secondary migration, capillary pressure, displacement pressure, dan injection pressure gitu. Jadi yang bisa mengurangi, restricting, membatasi tekanan pada ini migrasi sekunder itu tekanan kapiler, tekanan displacement, injection pressure gitu. Ini hampir sama dengan yang tadi gitu. Ini bisa dibaca, nggak terlalu ini, enggak. Nah, ini adalah, ini tekanan kapiler, nggak terlalu ini. Nih, katanya migration pathway driving force itu dipengaruhi oleh, yang menggerakkan itu adalah buoyancy kan. Ini petroleum migration direction itu steepest slope, arti ini apa ya? Yang ortokontur itu loh, dia bakal bergerak tegak lurus terhadap konturnya. Makanya dia bakal steepest slope. Kenapa? Karena tadi kan perbedaan tekanan maksimumnya apabila dia tegak lurus gitu, A terhadap B. Nah ini, line drawn at the right angle to structural contour of the top carrier bed base seal horizon atau orthocontour. Orthocontour map illustrate hydrocarbon migration pathway from its kitchen area. Illustrate focusing and the focusing effects of structural feature in prospect drainage area. Mana ya? Harusnya ada, sorry. Ada. Nih, ada yang namanya lateral migration, short distance, dan long distance. Long distance migration, prospect remote from area of mature source rock, kitchen area. Artinya, prospeknya itu jauh dari kitchen. The structural effect may strongly influence the pattern of hydrocarbon charge gitu. Ini dipengaruhi oleh bentuk struktural dari batuan yang ada di bawah. Petroleum flow can be split when encountering a low and concentration along regional high. Geometry of the kitchen affect petroleum charge volume. Ya jelas gini. Ini kan geometri dari kitchen akan mempengaruhi volume pengisian dari petroleumnya. Kemudian petroleum flow can be split when encountering a low and concentrated along regional high gitu. Nah, untuk menggambarkan jalur migrasi maka dipakai ortokontur gitu. Ortokontur itu dikonstruksi atau dibuat dari actual time of secondary migration. Nah, present day structure maps may be used untuk memodelkan. Jadi, map yang ada pada saat sekarang bisa dipakai untuk ini, untuk memodelkan dari jalur migrasi. Walaupun harusnya itu pada saat dia termigrasikan gitu. Kemudian isopatching atau 3D decompaction can be used to produce paleo structure map and used to model paleo migration. Nah, ini kita bakal masuk di pertemuan berikutnya yaitu sealing dan trap gitu. Ada yang fault gitu, sealing fault may deflect petroleum flow laterally. Itu bisa menghentikan flow aliran petroleum secara lateral. Non-sealing fault itu ya kalau yang enggak segel ya silakan lewat kepada petroleumnya. Itu bakal membutuhkan struktur yang berbeda untuk secondary migration modeling. Ini communication between carrier bed caused by lateral stratigraphic change by sending out of the shell seal. Itu nantilah, itu bakal kita bahas di trap dan seal.
Nih. Nah, yang jelas kalau ada migrasi gitu kan, maka ada losses gitu, ada yang hilang gitu. Karena kita mengharapkan ini ya, ketika mengalirkan anak kos-kosan semua kan ya, rata-rata kalau pakai sumur, ketika kita mengalirkan air dari sumur ke bak untuk mandi, maka dia kan butuh jalurnya kan gitu. Nah, enaknya kalau di selang itu kan memang di tengahnya plong seperti itu. Jadi ya nggak ada yang hilang gitu. Nah, kalau untuk ini karena dia pakai itu carrier bed atau jalur migrasinya pakai batuan gitu kan, tentu ada beberapa hidrokarbon yang tertinggal di porositas batuan sehingga tidak bisa sepenuhnya terakumulasi dan terperangkap di sini, di trappingnya ini. Katanya to distinct habitats gitu, miniature trap that ends along the migration route produced by faulted and deep close geometries and stratigraphic change. Trap could be observable but not commercial. Jadi misalkan ada yang di sini, dia kecil nih. Nah, sebelum nyampe ke sini kan dia bakal terperangkap di sini dulu. Bisa diamati, tapi untuk diambil ya enggak komersil. Biaya yang dibutuhkan untuk segala macam sarana pengeboran di sini dengan hasil yang bakal didapat di sini ya enggak komersil dibanding yang besar ini. Makanya bisa hilang di sini. Kemudian ada yang residual petroleum saturation of the pore carrier bed. Jadi makanya kenapa orang selalu bilang jangan bayangkan sumur minyak atau gas itu sama dengan sumur air biasa karena ini yang bisa diambil maksimal itu hanya 70%. Karena apa? Karena 30% itu bakal terperangkap dengan yang namanya tekanan kapiler dari batuannya. Jadi kan kalau sumur beda. Kalau sumur kita kan digali gitu. Dia butuh waktu untuk diisi. Ini memang kosong. Maka ini tinggal dialirkan bebas ke bak gitu. Atau kalau misalkan si dia atau si Yolanda mau nyuci piring di sini, ya dia hidupkan pompanya, tinggal dialirkan gitu. Nanti kalau habis, dia butuh waktu untuk ngisi lagi. Beda kalau di sumur hidrokarbon atau oil dan gas itu sumurnya kecil gitu. Ini juga dikasih casing kebanyakan. Nah, yang bisa mengangkat ini keluar karena tekanannya gitu. Tekanannya juga dia nggak nyampe ngumpul di sini dulu. Enggak. Makanya yang ini bakal disedot gitu oleh pompa yang ada di sini. Maka bisa dialirkan. Tapi jangan main-main tekanan di sini. Ya contohnya kalau nggak hati-hati bisa meledak gitu. Nah, ini contohnya ya. Contoh kalau misalkan kalian mau menggambarkan ini jalur migrasi di peta kontur gitu, kontur bawah permukaan gitu. Nih. Ini adalah jalur migrasinya, lihat ya, orto kontur. Jadi dia bakal bergerak tegak lurus terhadap dirinya, konturnya. Atau kalau kalian ketemu di ini hidrogeofisika, jalur dari air tanah juga hampir mirip seperti ini. Jalur aliran air, dia bakal bergerak tegak lurus. Nah, kalau kalian pusing lihat ini. Nah, dari sini bisa dipredik nih di mana aja tempat yang terakumulasi. Nih. Ini ada yang kecil kan, ini yang atau yang seperti ini. Yang dianggap dia terperangkap tapi tidak ekonomis gitu. Atau yang seperti ini. Yang di sini.
dia ada hidrokarbonnya, tapi ketika diputuskan untuk di drill atau di bore di sini ternyata dihitung-hitungannya cadangan yang di sini yang bisa diambil ternyata nggak ada untung gitu. Jadi capek, resiko tinggi, ya udahlah kita tinggalin aja, kita lebih fokus ke yang punya reserve yang lebih besar gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini nih contohnya. Nih, sauce atau kitchen. Kemudian dia matang, dia bakal ekspulsi, kemudian mulai ininya bermigrasi sehingga dia mencapai trap. Mencapai trap gitu. Nih, contohnya ya. Nah, kalau misalkan kita 3D kan, itu seperti ini. Nih. Ini ya, ketika pertama dia migrasi, ini. Ya, ini gas. Iyalah, kita anggap gas lah. Gas, oil, water gitu. Nah, makin jadi lead generation. Jadi supply hidrokarbon dari kitchen-nya makin besar gitu kan. Dia makin terisi. Sehingga ini kan kalau urutannya kan gas, oil, water gitu kan. Itu berdasarkan densitas gitu. Dia terisi, dipenuhi oleh gas, pindah. Ini udah penuh nih perangkap 1. Pindah ke perangkap 2. Udah penuh lagi nih. Ini kan penuh, pindah lagi ke sebelah sini. Maka dengan mengetahui jalur migrasi, kita bakal tahu kira-kira di mana yang tempat dia bakal terakumulasi. Oke. Ini udah habis nih untuk materinya. Ada pertanyaan enggak? Silakan yang mau bertanya langsung aja di unmute. Oh, udah jam 10 ya. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Saya Pak. Silakan. Saya ingin bertanya Pak yang mengenai Shell Oil, apakah ada kaitannya dengan migrasi Pak? Oh, Mengenai keunikannya. oke. Yang masalah ini ya, shale gas atau shale oil itu ya. Nah, kalau yang itu beda gitu. Beda. Itu kan kalau istilahnya, kita tambah aja di sini. Nah, yang shale gas atau shale oil itu kan, kalau istilahnya orang sering sebut itu, ini kan, unkonvensional gitu kan. Nah, beda. Itu nggak ada ininya, nggak ada hubungannya dengan migrasi. Karena apa? Gini, anggap ini adalah lapisan subsurface ya. Ini adalah shell-nya. Ini bisa anggap dia menghasilkan oil dan gas gitu. Oil gas gitu. Nah, kalau konvensional gitu kan, atau kita bicara tentang petroleum sistemnya, maka generasi oil dan gas di sini harus bermigrasi gitu kan. Tapi kalau di ini, dia langsung dibor di sini. Jadi ini ya, shale gas itu harus dilihat juga apakah memang sudah menghasilkan oil dan gas. Maka bisa langsung dibor di source rock-nya. Jadi nggak butuh migrasi, dia nggak butuh perangkap, tapi langsung dibor di oil dan gasnya. Jadi seperti itu ya, Aditya Kevin Aldi. Nggak ada
di shale gas atau shale oil itu nggak ada main migrasi. Tapi karena tadi yang penting di ini kan pertama porositas dan permeabilitas gitu. Nah, di sini biasanya di shale ini walaupun porositasnya bagus, tapi permeabilitasnya rata-rata jelek lah untuk bisa mengalirkan. Ini kan dia harus punya permeabilitas atau kalau permeabilitas ini kita bawa ke porositas, dia harus punya interconnected porosity gitu kan. Makanya ada istilahnya dibentuk porositas sekunder pada teori unkonvensional ini. Atau selain shale guys, kalian pernah dengar apa lagi? Ini ya, kalau yang udah rame itu selain shale gas itu adalah basement fracture gitu kan. Ini hampir sama konsepnya. Jadi ada oil atau gas yang terperangkap di shale atau di basement, tapi karena jenis batuannya dia punya permeabilitas yang relatif jelek gitu, maka dibentuk permeabilitas atau porositas sekunder. Caranya seperti apa? Dengan menginjeksi fracture gitu. Nah, ini biasanya orang geologi yang belajarnya ini. Makanya mereka untuk menginjeksi fracture kita harus tahu apa ya, stress regime-nya seperti apa. Panjang lah ceritanya ini nanti. Ini lebih ke geomekaniknya. Gimana Aditya? Udah cukup jelas ya. Jadi kalau untuk shale gas dia nggak migrasi. Jadi istilahnya itu kalau kita itu kan kemarin pakai kompor, dapur dan segala macam ya. Kalau yang konvensional itu kita tinggal cari ruang makannya di mana. Tapi kalau yang shale gas ini kita langsung cari ke dapur gitu. Gitu ya Aditya ya. Ada pertanyaan lain enggak? Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Siapa aja sih ini Ada, yang... Pak. Oh ya, silakan Salmi. Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Itu tadi yang bagian explosion efisien, Pak. Mm-mm. Yang mana? Yang Itu mana? kan tadi ada yang explosion efisien, Pak. Ya, itu artinya di ini ya, yang di primary migration. Kenapa? Ya, saya sambil tanya aja, nggak apa-apa. Ya, itu kan tadi ada nilai TOC-nya kalau nggak salah, Pak. Mm-mm. Itu sempat baca Mm-mm. kalau nilai TOC itu ada hubungannya sama data seismik gitu, nah, Pak. Iya, ya, Terus boleh. buat nentuin nilai TOC-nya itu gimana, Pak? Itu kan tadi kalau nggak salah cuman dikasih tahu nilai TOC-nya 1,5% gitu, Pak, udah didapat. Oke. Nah, Itu buat ngetahui nilai TOC-nya gimana, Pak? oke. Terus apa lagi? Itu, Pak, sama buat memprediksi nilai TOC-nya itu, total organik karbonnya itu pada tingkat kematangan tertentu, itu gimana, Pak? Oh, oke. Nah, mana ya? Expulsion efficiency. Nah, gini. Kenapa dikatakan bahwa ini ya maksudnya bukan nilai TOC yang bisa dilihat dari data seismik gitu, tapi kira-kira source rock gitu. Jadi kan sebagian source rock itu adalah shale seperti yang udah kita bahas tadi. Shale atau yang paling sering di istilahnya itu untuk source rock itu adalah black shale gitu. Karena
dari yang sudah-sudah, sampel dari source rock apabila shell-nya berwarna gelap gitu ya, maka itu total organic kontennya besar gitu. Jadi bukan ini, bukan nilai TOC yang bisa dilihat dari data seismik gitu. Bukan ini, tapi kira-kira source rock gitu. Source rock yang ini kan biasanya shell yang bisa dilihat dari data seismik gitu. Dari situ kita bisa predik gitu. Oh, kalau misalkan ini shell-nya lumayan, kolom shell-nya lumayan tebal nih, kalau dia jadi potensial source rock, kira-kira jalur migrasinya kemana, seperti itu. Nah, kemudian kan yang mana tadi? Coba kita balik ke mana ya, yang 1,5 itu ya, yang total, yang persen-persen itu ya, Salmi ya? Iya, Pak. Bentar, kita cari yang ada persennya dulu. Nah, anggaplah ini ya. Ini total organik kontennya. Ini kan 1,5% ya. Maksudnya 1,5% itu ya. Nah, itu kita bisa ini analisisnya bukan dari pirolisis gitu. Bukan dari rock eval atau alat lainnya yang ini. Tapi untuk menentukan dia 1,5% atau dia 1-2%, itu memang dari ini mikroskop gitu. Bentar, saya ada contoh ininya ya, sebentar ya, saya cari dulu, ada kok itu. Contoh ininya, mudah-mudahan masih ada. Ini kah? Sebentar. Bukan, tunggu saya cari dulu. TOC, ini nih. Bukan, di mana ya? Vitrinit. Ini nih kalau nggak salah. Sebentar, ini nih. Hop. Terus mana lagi ya? Sebentar, saya cari dulu. Oh, ini ada. Nih. Saya kasih lihat dulu. Snapshot. Belum saya share ya. Sebentar. Nah, seperti ini loh, Selmi. Jadi kalau misalkan kita punya sampelnya segini nih. Anggaplah, anggap yang ini adalah jumlah total dari organik kontennya gitu. Ini memang harus analisis mikroskop sih. Jadi ada istilahnya pantulan vitrinit gitu, atau vitrinit reflectance. Itu biasanya yang bisa memantulkan,
pantulan vitrinit ini adalah yang dicari adalah pantulan dari yang namanya vitrinit gitu. Apa sih vitrinit? Vitrinit ini nama lain atau gampangnya vitrinit itu adalah ini material organiknya gitu. Jadi dari ini analisis ini tentu nggak satu gitu kan, dia harus dipreparasi sampelnya, dari situ kita dapat nih kira-kira dengan volumenya ini jumlah ininya berapa gitu, jumlah luasan ini berapa, kemudian luas sampelnya ini berapa, maka bisa dikonversi. Kira-kira seperti itu ya, walaupun bakal sangat banyak sampelnya gitu. Kemudian yang terakhir tadi apa, Salmi? Nentuin apa yang terakhir tadi? Saya agak lupa ya. Itu Pak buat memprediksi tingkat kematangannya Pak pada total organiknya Pak. Nah, itu kan kalau mana ya tadi ya, sorry. Nah, ini ya, kemarin kan kita udah bahas ya tentang yang namanya Tmax itu kan. Masih ingat nggak Salmi yang Tmax itu? Ini kan Tmax misalkan 440 atau segini 460 derajat Celcius kan. Nah, mana tadi ada yang mana ya? Yang gradien thermal itu mana? Biogenik. Enggak, kita enggak bahas biogenik. Nah, ini. Ini kan kita berangkat dari sini dulu ya. Nih. Pertama, heat source-nya atau geothermal gradiennya. Artinya kan kalian masih ingat lah atau udah tahu lah geothermal gradient itu adalah kita bakal cari gitu kan dalam berapa meter dia bakal meningkat 1 derajat Celcius, atau bisa dibalik lah, berapa 1 derajat Celcius dia bakal meningkat dalam berapa meter ke bawahnya sini. Nah kan kita punya seperti yang kemarin itu kan, punya Tmax gitu. Tmax ini apa sih maksudnya? Nah Tmax itu kan S2 ya. Jadi S kalau kita itu adalah temperatur di mana semua kerogen atau material organik pada source rock itu degenerate atau bisa berubah menjadi oil atau gas. Nah, kan richness, kerogen type, maturity. Nah, maturity ini itu ke kedalaman. Jadi gini loh, Salmi ya. Kalau menurut kalian itu orang ngambil sampel dari source rock-nya itu di bawah permukaan atau yang tersingkap di atas permukaan? Kira-kira. Ngambil sampel untuk yang source rock itu apakah dia bakal ngambil di outcrop atau singkapan, atau yang diambil dari well di sumur? Kira-kira di mana sih orang ngambilnya? Itu rata-rata kan bakal diambil di singkapan. Nah, di singkapan ini nanti bakal dipreparasi dan segala macam sehingga siap untuk di analisis pirolisis. Nah, dari analisis pirolisis ini nanti dapat kan Tmax-nya. Nah, dari Tmax ini kita bisa memprediksi gitu. Oh, artinya dengan Tmax segini, misalkan 450 derajat Celcius.
kita punya data bor yang di dekat-dekat lapangan situ. Misalkan kalau kedalaman bornya itu sekitar 500 meter, itu BHT atau bottom hole temperaturnya itu sekitar 140 derajat Celcius. Artinya kan kita udah dapat dua variabel ya. Pertama, kedalaman 500 meter itu 140 derajat Celcius gitu kan. Nah, Tmax kan kita mau cari pada kedalaman ini nih. Kita mau cari temperatur yang segini di mana source rock kita matang atau menghasilkan hidrokarbon. Maka untuk 450 derajat Celcius itu kira-kira bakal berada di kedalaman berapa? Anggaplah di kedalaman sekitar karena gradien geotermal dia nggak linear atau dia linearnya juga bakal semakin besar. Anggaplah ini di kedalaman 3.000 meter gitu. Nah, yang dicari sekarang, kira-kira ada nggak lapisan source rock kita di kedalaman 3.000 meter? Kalau ada, ya udah itu adalah jadi ini yang terakhir tadi. Oh, sorry. Itu bakal jadi kitchen area. Bakal jadi kitchen area gitu. Nah, karena kita udah belajar migrasinya malam ini kan, maka dari sini kan udah ada tuh peta konturnya. Nah, kita bisa prediksi jalur migrasinya di mana. Atau kontur gitu. Ini, karena dia tegak lurus seperti ini. Tahu kalau ini di sini, maka kalau dia tegak lurus seperti ini. Terus gitu, sampai kita ketemu bentuk closure atau tutupan atau perangkapnya. Jadi nentuinnya itu seperti itu. Kita hanya pengen tahu nih, source atau active kitchen-nya di mana. Dari situ kita bisa tahu migration pathway atau jalur migrasinya. Sampai nanti, yang ini aja lah. Misalkan kitchen-nya di sini nih. Karena kitchen-nya di sini, dia bakal migrasi berdasarkan yang udah dijelasin tadi. Dia pakai sampai ketemu closure atau tutupannya. Nah, jadi untuk menentukan active kitchen-nya, jadi ingat aja, kalau misalkan Tmax-nya 450, dari hasil analisis pirolizisnya, maka kita harus cari kedalaman yang kira-kira temperaturnya segini, gitu Salmi. Gimana? Kalau kurang jelas nanti silakan tanyain lagi lah ya. Tapi konsep besar atau pemikiran dasarnya seperti itu. Kenapa kita analisis perlu tahu Tmax-nya? Supaya kita tahu nih, di bawah permukaan, kira-kira pada kedalaman berapa dia mencapai Tmax itu. Dari situ kita bakal cari nih, kira-kira ada enggak di kedalaman sekian lapisan dari source rock kita. Kalau ada, ya udah kita situ, ini artinya active kitchen nih. Source rock-nya udah mulai menghasilkan hidrokarbon. Baru kita tracing jalur migrasinya di mana. Gitu. Ya, Sami ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Masih ada? Ini udah malam nih. Saya jadi nggak enak nih. Siapa tahu ada yang mau kencan dengan pacarnya jadi nggak jadi ya. Nama kami Latedo, Pak. Oh. Latedo, Pak. Oh. Oke. Ada pertanyaan lainnya enggak? Ini kayaknya lumayan lah kalau ini. Tapi udah saya record kok. Mungkin pagi besok lah ya saya upload ke YouTube. Oke, ada pertanyaan lainnya enggak? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, masih ada. Priti mau nanya? Oh, enggak kayaknya. Ya udah, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih ya udah mau bergabung di malam minggu dengan saya ini. Mohon maaf ucapkan kalau ada pacarnya yang marah
karena jadwal kencan atau malam mingguannya dibatalkan karena kuliah, sampaikan permohonan maaf saya. Ini inilah lain kali kita coba jangan malam minggu, kasihan. Ini kan ada yang mungkin lagi baru jadian atau apa. Enggak apa-apa, lanjut aja. Wah, ya udah kalau gitu. Ya udah, terima kasih. Ini bakal saya upload materi dengan ininya di YouTube. Materinya bakal saya upload di biasa e-learning kita. Silakan nanti di-download. Sampaikan pada teman-temannya. Kalau yang nggak sempat, silakan ditonton video di YouTube-nya. Kalaupun sempat gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak N ya. Atau masih ada yang mau ini enggak? Malam mingguan ngobrol di sini bakal saya jadiin siapa gitu, jadi hostnya. Udah malam ya? minggu nugas, Pak. Oh, ya udah. Oke. Buat laporan, Pak. Oke. Silakan dikerjakan. Terima kasih ya. Saya end meetingnya ya. Thank you semuanya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak.